Bersedih. Halo kawan seperjalanan. Kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke Bandung. Kita mau ngunjungin rumah seorang seniman pelukis wanita Indonesia. Siapa dia? Yuk ikutin perjalanan kita kali ini. Sambil menuju perjalanan kita sampai ke rumah beliau, yuk kita lihat proses kreatif bagaimana Niketut Ayu Sriwardani melakukan aktivitas melukisnya.
Halo kawan seperjalanan. Saat ini saya sudah di Bandung. Saya bersama Ibu Niketut Ayu Sriwardani, bener ya? Kebetulan beliau adalah tante saya, jadi saya biasa manggil tante. Beliau ini adalah adik nomor berapa ya dari papa saya? 12. Jadi papa saya itu 12 bersaudara. Dia anak yang ke-12. Halo tante, apa kabar tante? Baik, senang dikunjungi. Tante bisa dijelasin sedikit tentang profesi tante seperti apa, aktivitasnya, terus ya kegiatan sehari-hari tante? Ya, saya seorang pelukis. Cita-cita dari sejak kecil kesampaian sampai tua. Kenapa milih berpikir melukis? Karena dulu tuh saya punya pikiran saya akan jadi ibu rumah tangga. Jadi profesi apa yang paling cocok sebagai seorang ibu rumah tangga? Saya pikir pelukis sangat tepat. Itu dari umur berapa tante? Sebenarnya itu kan memang tepat tuh karena memang suka. Bukan karena mencari terus dicocok-cocokkan, enggak. Jadi emang suka. Bisa aja kan berubah di tengah-tengah gitu kan. Kapan itu tumbuh nggak tahu ya. Cuma sebagai pendamping suami dulu berpikir karena saya nggak mau bekerja yang terikat, walaupun saya pernah kerja kantor ya sebagai desainer gitu. Cuman mimpi panjangnya saya pengen menghasilkan uang di rumah, bisa memperhatikan keluarga, tapi dapat uang. Gitu. Nah, pertama kali tante tahu tante bisa ngelukis itu kapan itu lah? Jadi itu maksudnya gini, tante itu waktu kecil, oh gambar saya bagus, oh berarti saya kayaknya cocok jadi pelukis, atau karena pengen jadi pelukis terus belajar supaya bisa bikin gambar bagus? Itu natural aja sih sebetulnya. Jadi dulu mungkin belum sekolah ya, jadi ada nggak tahu mungkin SD kali, masih kecil sekali, ada seorang kakak yang bawa pacarnya ke rumah. Pacarnya seorang seniman. Oh gitu. Sebetulnya itu yang paling pertama itu pertama kali melihat pelukis. Dia melukis matahari terbit. Saya bantuin ini pencetin catnya. Saya ingin sekali karena memang sudah ada di sini gitu. Sudah ada di hati saya, memang sering melukis dan melihat di depan mata betul-betul real orang melukis gitu. Jadi itu udah terpikat sih. Itu berkembang. Nah, itu bahkan dulu waktu kecil kan kalau dikasih uang jajan untuk beli lontong. Kalau istirahat sekolah supaya makan. Saya beliin buku gambar. Masa kecil tante di Bali ya? Ya, Bali. SD di mana tante? SD Kamaranata. Di kampung sana, Desa Blimbing Sari. Blimbing Sari ya, negara ya. SD SMP-nya di mana? SMP di Blimbing Sari. Blimbing Sari juga. SMA-nya itu tante? Sekolah Menengah Seni Rupa. Apa itu? Dan Sekolah Menengah Seni Rupa Negeri Denpasar. SMSRN. Sekolah Menengah Seni Rupa. Nah di situ memang berarti sudah langsung menjurus ke. Sebetulnya kan dulu kan ibu tuh kan sama orang tua tuh kan nggak kepikir saya jadi seniman, pengennya pelayan masyarakat. Nah itu karena mungkin sudah didoain dari dulu ya, pelayan masyarakat tuh bisa dokter, bidan, pendeta, seputar itu. Jadi mereka bahkan punya pemahaman kalau dokter atau bidan tuh kayak sederajat gitu sama pendeta. Jadi saya nggak mau. Ya. Tante, kalau tante ingat zaman Sekolah Menengah Seni Rupa. SRN. Aduh susah banget singkatannya. SMSR. Kalau zaman sekarang masih ada nggak sih sekolah-sekolah kayak gitu? SMK ya, SMK Seni Rupa. Tapi ada ya? SMK, jadi itu gabung, ada seni rupanya, seni musiknya, seni tarinya. Oh tapi ada ya sekolah ada di sekolah. Yang bekas sekolah tante itu masih ada sampai sekarang? Jadi isi. Oh malah jadi isinya. Tapi yang selevel SMA-nya nggak ada? Ada, tapi ke Batu Bulan pindah. Namanya? Pas saya lulus, kayaknya saya masih di Denpasar waktu itu. Lulus kayaknya sekolah itu pindah dan sekolah SMSR itu jadi isi sekarang di dekat Art Center tuh.
Nah, dari SMSR itu Tante ngelanjutin kemana? Ke ITB. Kuliah ITB, fakultas Seni jurusan rupa, seni lukis. itu Saya- jurusan fakultas apa itu Tante? Fakultas Seni Rupa dan Desain. Tapi saya tuh PMDK zaman itu. PMDK. Kalau Jadi, sekarang itu lulus jalur tanpa undangan tes. ya. Iya ya. Jalur undangan sekarang Iya, itu. iya, iya. Dulu PMDK ya. Sebenarnya tapi dites juga, itu yang anehnya. Kalau sekarang PMDK nggak tanpa tes kan. Dulu karena kami bertiga dari sekolah itu, kita dikirim, kita pikir kita semua sudah diterima. Ternyata yang diterima hanya satu, jadi yang ngetes langsung dekan. Iya, iya. Jadi itu waktu Tesnya itu suruh gambar atau gambar apa? dan diwawancara. Wawancara juga. Dan pengumuman saat itu juga nggak nunggu besoknya, enggak. Waktu di SMSR dulu, Tante ingat nggak? Waktu itu sudah bisa menghasilkan karya yang menurut Tante Iya. Sudah pameran. Oh, iya? waktu itu. Udah gitu ikut lomba seni siswa, terus ikut temu karya siswa sebali. Ada tuh fotonya dengan Gubernur Bali. gubernurnya Sudah. siapa waktu itu? Ide Bagus Mantra. Ide Bagus Mantra. Jadi ada karya demonstrasi depan gubernur sama. Nah, kalau Tante ingat pertama kali Tante bikin karya dan apa ya, karya itu dihargain dengan uang gitu loh. Maksudnya Tante berhasil menjual karya Tante itu, masih ingat nggak? Saya ingat masih sekolah Pertama itu. kali tuh, dijual berapa Tante? Zaman tahun 80-an. Ya mungkin 20.000 ya. 20.000 itu kalau $20 waktu itu, betul. gede loh, 20 Iya, iya, dolar. saya dapat uang $20. Zaman itu mah dolar kan ini. $1 masih 2.000 rupiah. Iya, iya, Tapi iya. nggak, maksudnya masih kecil. $20 zaman dahulu pun Zaman kalau dulu. dikonversikan zaman sekarang kan gede Tante. Saya ingat angkanya karena terima lembaran itu $20. Kalau zaman sekarang itu senilai berapa gitu kira-kira? Nggak tahu ya. Banyak ya, tapi enggak, maksud saya Nggak. anak SMA dapat uang $20 itu rasanya gimana Tante waktu itu? Iya, senang ditabung. Seneng ya? Masuk ke ITB kan dari tabungan-tabungan itu. Iya, Karena tambah. waktu siswa itu banyak hal yang bisa dikerjain. Jadi lukisan itu sebetulnya karya-karya sekolah dijual-jual. Sama waktu di ITB juga karya kampus tuh dijual karena ada tamu yang mengunjungi maksudnya gitu. tambah semangat ya, maksudnya masih SMA belajar sudah bisa menghasilkan sesuatu itu Ya, semangat. untuk diketahui saya ke sini ke ITB pakai tabungan sendiri. Orang tua Sepeser nggak pun biayain. nggak ada dari biaya orang tua. Karena mereka nggak tahu kalau saya ke ITB, kan sembunyi-sembunyi. Kan iya? nggak boleh keluar Bali. Terus Perempuan, anak bungsu, walaupun banyak bersaudara, tapi kan orang tua pengen di Bali, jangan keluar, jangan jauh-jauh gitu. tapi zaman dulu kan belum ada handphone segala, jadi masih nggak ini ya. Iya, makanya ke Bandung kecopetan. Orang kampung ke Bandung bawa emas-emasan kan. Kan bekal orang tua tuh kan selalu kasih Iya, iya. perhiasan kan. Nah, pertama Jadi kali dompetnya diambil orang. orang tua tahu tuh waktu Tante semester berapa itu? Enggak, masih sudah selesai pendaftaran. Oh, di awal-awal berarti ya. Jadi ke Bandung itu cari kenalan di kereta api. Wah, sambung menyambung lah ini sampai ke Bandung tuh cari asrama Bali. Ternyata laki-laki semua kan. Ada yang ngasih tahu ada orang Bali, jadi dokter Oten. Jadi ke sana ternyata laki-laki semua, nggak bisa kan numpang di situ. Di sana terus dikasih tahu, oh ada orang Bali di Cimahi sana. Cimahi sama ITB jauh banget loh. Iya, Maksudnya iya. kalau kita kuliah kan. Ini ketemu, ternyata ada hubungan saudara, dia menikah dengan orang Sunda. Jadi dari sanalah. Gitu. Tapi ini orang tua masih belum tahu. Orang tua tahu setelah daftar. Setelah daftar dan diterima, kirim surat bahwa kita ada di Iya, waktu Bandung, itu masih bukan di Denpasar. surat-suratan ya. Iya, karena kan orang tua kan di kampung. Iya. Nah, saya kan di kota, di Denpasar. Orang tua nggak tahu kalau saya pergi kemana, mereka nggak Iya. tahu. Ternyata saya sudah di Bandung. Waktu ke Bandung sendiri atau ada yang nganter? Sendirian. Keren Hebat ya, kan? berani ya? Ya, keren dong. Demi sebuah cita-cita gitu. Nggak, saya bayangkan ya, maksudnya anak kampung. Itu Iya. Tante pertama kali
ke ini ya daerah kota maksudnya itu yang Bandung. Bandung baru pertama kali, Jakarta belum pernah kan nggak maksudnya waktu itu. pernah. Kota yang diketahui kan Bali ya, Banyuwangi tahu, Denpasar. sama Jogja itu tuh tahu. Sebelumnya ke Jogja sudah pernah. Sudah pernah. Nah itu waktu ke Bandung tuh lewat Jogja. Yang ngasih tahu kan kakak di Jogja. Ke Bandung tuh pakai apa? Pakai kereta api. Kaburnya ke Jogja dulu. Nah sampai ke Bandung, apa maksudnya kan tante dari kampung ke Jogja terus ke Bandung nggak ngerti apa-apa itu, yang ngerti pertama apa-apa. kali dicari langsung ke kampusnya. Enggak, atau gini. ngapain? Sebetulnya kan ada 2 surat pengantar ke ISI Jogja sama ke ITB. Iya. Nah saya ke ISI Jogja dulu, setelah itu baru ke ITB. Gitu. Cuman tapi ISI Jogja cuma nyerahin surat, tapi sudah diterima apa namanya, kan itu kan surat pengantar dari sekolah kan. Kita kayak dapat rekomendasi gitu lah. Betul. Terus ke Bandung karena sebenarnya pengen di Bandung gitu. Kalau nggak dapat di Bandung baru ke Jogja gitu. Jadi melewati Jogja. Nah dari Jogja tuh gimana caranya ke Bandung? Nah itu. Terus pergi sendirian. Ketemulah sama orang yang di kereta. Nah kayaknya itu orang itu ambil dompet, nggak tahu dah. Nah itu semua uang tante yang di dompet itu atau masih ada tempat Dibagi, lain? bawa Dibagi. 400.000 waktu itu. Semua uang tabungan ditarik. 200.000 ditaruh di dompet, 200.000 ditaruh di koper. Berarti lumayan lah, masih ada. Iya ada lumayan, buat cuman yang di cadangan ya. dompet itu ada cincin, ada kalung, pemberian orang tua, emas semua tuh. Nangis sama dong? uang 200.000. Oke, waktu itu nggak nangis sih, sedih aja. Resiko. Iya. Nah kawan-kawan nanti kita akan spill karya-karya Tante Ayu ini sehingga teman-teman bisa ngelihat, kawan-kawan bisa ngelihat sebenarnya model lukisan Tante Ayu ini kayak apa sih. Kalau Tante sendiri cerita gaya lukis Tante tuh gaya apa Tante? Sebetulnya tuh ekspresionis, lebih kesan realis ekspresionis gitu. Realis ekspresionis. Maksudnya gimana itu Tante nggak paham? Kalau ekspresionis itu kan lebih mementingkan curahan jiwa ya, curahan batin. Tapi di dalam ekspresionis itu masih kita bisa lihat bentuknya. Tapi ada juga yang memang kelihatan banget. Kan itu berkarya itu sebuah perjalanan ya. Yeah. Ada yang memang seperti abstrak tapi ada bentuknya masih kelihatan, lebih mengutamakan kayak cipratan, goresan. Nah dari awal, ada juga yang real gitu. Nah, dari awal itu Tante sudah gayanya seperti itu atau masih coba-coba gitu sampai ketemu? Sebetulnya dari dulu menyukai gaya itu. Gitu. Dari dulu agak susah berpindah ke lain hati. Emang udah menyukai. Mempelajari buku-buku juga memang senang gaya itu gitu. Sebenarnya waktu di ITB tuh sempet abstrak banget, hanya karena punya suami meminta supaya liatin dong bentuknya gitu. Jadi itu Punya suaminya bukan waktu kuliah kan, setelah kuliah ya kan? berubahnya itu justru setelah berkeluarga. Ada karena kalau menyampaikan tema harus ada juga pendukungnya kan. Iya. Nah, salah satu pendukungnya bentuk yang kita tampilkan. Iya. Sebelum kita bicara tentang pendukung tadi ya, suami maupun keluarga, saya mau tanya, kalau ini sekarang sudah berapa tahun Tante menekunin bidang ini? Kalau ditanya-tanya, ingat nggak? Iya, dari 82. 82? Maksudnya 82 sekolah formal ya. Sekolah menengah seni rupa itu tahun 82. Masuk ITB 86. Nah dulu SMSR itu 4 tahun, bukan 3 tahun. Jadi kelas 4 itu kita khusus praktek aja, kayak udah siap di lapangan lah. Nah selama sekian tahun Tante berkarya di bidang seni lukis ini, kira-kira sudah berapa karya yang Tante hasilkan? Ribuan lah. Ribuan ya? Pasti ribuan, cuman nggak ada catatan. Nggak pernah dikatalogkan gitu ya? Iya, kadang ada orang ngomongin kalau koleksi karya ibu tuh ada di saya yang ini loh. Lupa, udah banyak banget. Yang rajin mengkoleksi almarhum suami.
Semua data-data dia dari yang ribuan karya itu yang Tante paling berkesan itu apa Tante? sebetulnya semua berkesan ya. Ada 3 tema besar. Saya nggak pernah jauh-jauh lah, nggak pernah sampai masih berlingkupan itu aja. Pertama, Via Dolorosa, Derita Menuju Kemenangan. Itu dari siswa itu, dari waktu sekolah sampai suami meninggal. Panjang, 2016. Ya. Setelah itu kehilangan orientasi, maksudnya kehilangan karena mungkin kesedihan ya. Jadi kayak nggak bisa melukis, lama itu nggak bisa melukis. Berapa, 6 bulan, 7 bulan, lama lah. Nah, menemukan terus bunga. Sebetulnya bukan suka bunga, bukan suka melukis bunga, nggak sengaja aja. Kayak jadi terapi karena nggak usah mikir, nggak usah apa. Kalau Via Dolorosa kan tema besar ya. Saya punya mimpi tentang itu gitu. Walaupun ya belum bisa sepenuhnya tercapai, tapi sudah pernah pameran tunggal lah untuk Via Dolorosa itu. Nah, kemudian bunga. Bunga ini pun dulu bukan untuk jualan, bukan, hanya untuk terapi diri aja. Jadi hanya memikirkan warna-warna waktu itu. Goresan, warna, loh kok kayak bunga ya gitu. Jadi nemunya kayak gitu. Akhirnya ya udahlah searching di Google, apa sih makna bunga gitu. Wah, ternyata banyak banget makna bunga. Berarti gitu. melukis barang, baru ketahuan, ini ternyata bunga gitu. Betul, betul begitu, bulat-bulat, cuman di warnanya dimacem-macemin gitu, warna-warna cerah semua. Iya. Orang nggak ada pikiran apa-apa, di depan kanvas tuh ngapain nggak tahu gitu. Kemudian ke Alkitab. Alkitab ada nggak sih bicara tentang bunga gitu? Ternyata banyak juga gitu. Jadi seperti bunga bakung yang di lembah dipelihara Tuhan. Terus akhirnya mengambil tema bunga ini sebagai pemeliharaan Tuhan buatku gitu. Nah, banyak kayak di posting di Facebook, ternyata banyak habis. Banyak sekali yang suka padahal bukan mau jualan. Waktu itu sempat udahlah terserah gitu, bayar berapa gitu. Ternyata ya tidak mengecewakan, orang sangat mengapresiasi. Dan sejujurnya sampai sekarang kalau lagi suntuk apa saya melukis bunga. Nah, tema kedua ini permintaan suami sebenarnya. Apa itu? Mimpi yang belum sampai ketika suami masih ada. Dia kan selalu menghayal supaya aku tuh bisa melukis tentang toba dengan kanvas yang besar-besar, dengan gayaku. Waktu dia masih ada kan nggak kesampaian. Dia sempat bikinkan aku kanvas ukuran 1 meter lebih lah. Terus siapin cat, siapin print-print tentang toba gitu. Aku pilih, oh ya udah yang ini gitu. Jadi tentang tari tortor waktu itu. Sampai dia meninggal nggak selesai itu. Dan dia duduk menungguin supaya aku bisa melukis itu. Di depan dia melukis, tapi nggak selesai. Sampai dia pergi. Setelah dia pergi, baru diteruskan. Nah, itu toba. Orang Batak ya berarti ya kalau spesifik toba gitu ya. Batak tembak langsung. Bicara tentang suami, ketemu di mana? Coba. Ketemu di ITB. Teman satu angkatan. Tapi dia jurusan teknik industri. Kok bisa kenalan? Teknik industri itu ujung barat, seni rupa itu ujung timur. Jadi terus ketemunya di mana tuh? Ketemunya kegiatan rohani. Jadi sebetulnya paduan suara. Paduan suara mahasiswa Kristen angkatan 86. Di situ lebih kenal, lebih dekat gitu. Terus habis lulus? Iya, sebetulnya perjalanan panjang itu kan pertemanan ya. Pertemanan kita setelah selesai kuliah, ya maksudnya menjelang selesai kuliah kita baru pacaran. Pertemanannya lama, berteman. Udah tahu sih sebenarnya dari ujung ke ujung orang dia nggak suka lukis. Oh, bukan pelukis? Iya, dia kan eksak ya. Eksak, Iya, dia hobi, senang aja lihat lukisan, kita udah senang sebenarnya. Dia kan enggak ada ininya, nggak ada
walaupun sudah berdoa minta sama Tuhan yang suka seni gitu kan, tapi dia enggak. Terus tadi kok dia bisa punya impian melukis di kanvas yang gede-gede kan itu? Maksudnya impian buat tante atau impiannya dia sendiri? Kami kan akhirnya ya selesai kuliah, kami masing-masing bekerja di kantor kami masing-masing. Kemudian kami menikah, kemudian kami punya anak, kami masih tinggal di Bandung. Itu belum sih ada pergerakan dia suka gitu. Tapi ada senior kita gitu, jadi selalu mengingatkan dia, kamu punya istri yang berbakat, dukung lah. Jadi dia merasa bersalah, gak dukung gitu. Akhirnya dia sering membantu, mendukung ini, memberi semangat, tetap melukis gitu. Nah, suatu ketika kami pindah ke Bali tahun 2000. Nah, itulah awalnya. Teman-teman lama yang dari sekolah menengah seni rupa datang kan ke rumah. Kami bisa humor, bicara diskusi soal seni gitu. Nah, disitulah mulai dia memperhatikan, enak juga ya jadi seniman gitu. Apa mungkin saya bisa belajar? Sebetulnya ada alasan-alasan lain. Mungkin terlalu panjang bercerita. Jadi dia pada akhirnya belajar melukis. Dan dia background eksak yang pinter banget, yang juara dari SD sampai selesai SMA itu kan dia piagam dia banyak banget prestasi sekolah. juara satu gitu ya. Mudah bagi dia belajar, itu yang mengagetkan. Dia punya perspektif yang berbeda. Bahkan saya nggak bisa melakukan apa yang dia lakukan. Jadi begitu. Dalam lukis itu? Dalam lukis itu, jadi sketsanya kan bagus banget. Lebih ini ya, presisi kali ya. Presisi. Yeah. Kalau saya kan lebih ke feeling ini ya. Kalau dia benar-benar presisi. Apa yang saya ajarin gitu, saya ngajarin kan sesuai dengan pendidikan formal yang saya dapat gitu. Dia langsung nyerapnya plek dan dapat menerapkannya. Jadi itu emang jenius banget itu murid. Ya. Dan dia gigih. Sampai jam 2 malam aku tuh udah tidur dibangunin, ini gimana? Selalu minta pendapat. Dan dia punya banyak guru. Teman-temanku kan datang ke rumah. Setiap temanku datang kan seniman. Dia selalu nyodorin karyanya, minta pendapat gimana gitu. Jadi dia banyak dapat ilmu juga dari yang lain. Jadi dia belajar dari buku. Dia bilang Van Gogh tuh kan belajar melukis usia 40-an kata dia. Aku belum terlambat katanya gitu. Jadi aku belum terlambat, nggak ada yang telat. Ya dia kan 40-an kan. Jadi berarti aku pun juga bisa dong belajar kalau mau. Banyak ya. yang lebih tua usia 60-an baru belajar. Nah sekarang Tante, tadi Tante kan sempat nyinggung masalah pameran juga kan. Tante sudah pameran di mana aja Tante? Kalau pameran ya kan, pameran tuh dari tahun 80. Iya. 85 tuh sudah ya 85 tuh udah temu karya siswa, pameran secara profesional. Nah kemudian dulu waktu tema Via Dolorosa itu justru banyak di luar negeri. Di luar negerinya di mana aja Tante? Iya, di Inggris, Swedia, Amerika pernah 2 tahun pameran keliling di galeri-galeri universitas di sana. Terus di Australia, Hong Kong, Filipina, banyak kalau tempat lah. Di Indonesia? Jakarta, Bali, Bandung, Jogja. Beda nggak Tante antara orang luar negeri cara mengapresiasi karya seni dengan orang kita? Menurut Tante bedanya kayak apa? Nah, kan pernah workshop nih sama dari Amerika. Mereka perwakilan dari universitas seni di mungkin 20 kampus ya. Dari Amerika sampai Amerika Serikat, Amerika Latin juga kayaknya. Jadi mereka gabungan, mereka juga pun diseleksi. Dosen-dosen seni itu diseleksi ketat. Karena kan dapat biaya kan, mereka disponsori. Datang ke Indonesia, sudah kontak aku di Bali. Aku sebagai seniman dari Asia gitu. Kalau ngelihat selama bekerja sama dengan mereka konsepnya tuh kuat banget. Kalau kita karya, lebih fokus pada karya, mereka konsep gitu. Sebenarnya kalau digabungin kan jadi bagus kan. Aku dapat di situ. Karena ketika kita berkarya, mereka
suruh kita bagikan konsep kita. Dan karya, nah ada satu kelebihan dan kekurangannya. Kalau mereka kan karya seperti apa, aku mungkin nggak paham kalau mereka nggak cerita apa konsepnya, gitu kan. Nah aku dapat di situ gimana orang tanpa aku ceritain konsepnya pun orang secara samar-samar dapat paham. Nah ketika aku lengkapi dengan konsepnya, karya itu tuh lebih tajam gitu, lebih bermakna. Nah itu yang aku dapat. Nah, itu kan dari sisi pelukisnya. Kalau dari sisi yang ngelihat, yang menikmati seni gitu, perbedaan kalau orang luar dengan orang kita mengapresiasi seni seperti apa? Tante? Mereka sangat menghargai apapun bentuk seni. Ya. Nah, dari sekian banyak pameran yang Tante ikuti, ribuan karya yang Tante hasilkan itu, Tante ingat nggak siapa saja yang mengkoleksi lukisan Tante? Nah, sejak suami pergi, udah nggak nyatet lagi. Tapi dulu suami yang semua mencatat. Di karyanya ada di mana karya. Bahkan koran-koran, aku kan jarang juga baca gitu kan. Koran yang muat, misalkan aku pameran di mana, terus karya aku ada foto karya, ada diulas orang gitu. Itu dia yang menyimpan. Nah kemarin sempat pulang ke Bali, aku nemuin koran-koran yang disimpan suami itu. Clipping ya berarti ya? Atau? Iya, sautuh. Dulu sering Kompas, koran Kompas. Kalau tokoh-tokoh Indonesia yang mengkoleksi lukisan Tante? Ada Pak Luhut, ada di Bu Mega, ada di yang kemarin terakhir tuh pemilik gajah tunggal, bantu ya, Ibu Nur Salim ya. Nah, melanjutkan yang tadi Tante, yang mimpi suami Tante, suami boleh dikenalkan suaminya siapa dulu namanya? Erlan Subiyoya. Erlan Subiyoya. Nah, Om Erlan ini mimpinya seperti apa dan Tante mewujudkannya dengan seperti apa Tante? Maksudnya apakah di awal-awal sudah sempat mengerjakan proyek bareng atau setelah Om Erlan berpulang baru Tante realisasikan? Gini, karena aku tuh kan sangat fokus sama anak-anak. Dua-dua anak ini sangat berprestasi. Jadi aku pikir harus memberi waktu yang khusus. Jadi, nah menjelang kepergian suami, dia tuh pengen membangun kampung kelahirannya. Dia seperti rindu sekali sama Toba, sangat rindu. Dan kami berkali-kali ke Toba, mengelilingi Toba berdua gitu, kayak berkarya tapi bulan madu tapi berkarya gitu. Ya itulah. Jadi itu aku tuh berjanji kalau anak-anak sudah kuliah dua-duanya, aku akan menemani dia. Nah betul, yang si bungsu kuliah di ITB, yang si sulung kan juga di ITB. ITB juga. Nah disitulah kami sudah mulai fokus untuk Toba. Kan dia pengen sekali. Dia lihat Bali ini terkenal, punya banyak seniman, dan Bali juga dikenal karena seniman-seniman yang datang. Jadi dia punya mimpi Toba mempunyai seniman-seniman, membangkitkan seniman-seniman lokal di situ, dan Toba menghargai seni rupa di sana. Ya kami mulai berangkat membagikan kertas-kertas gambar di pinggir-pinggir danau, kami ngajarin anak-anak, kami sketsa bareng. Itu sebetulnya sesuatu yang mimpinya tuh jauh banget, tapi kita masih di sini gitu. Kayak kita nggak tahu ngelakuin apa, itu yang bisa kita lakuin waktu itu gitu. Jadi itu kita berharap bisa berpameran bersama. Nah, karena aku tuh baru ke situ gitu ya. Maksudnya baru, kan tadinya Via Dolorosa tuh. Terus ke Toba tuh kan kayak perjalanannya masih jauh. Jadi dia drastis gitu ya. Drastis. Jadi dia duluan yang pameran tentang Toba dan Sumatera lah. Pameran di Medan waktu itu.
Udah gitu ya aku balik. Sebenarnya di sana juga nggak ada karya yang bisa aku selesaikan. Semua tanggung setengah gitu. Sketsa bareng, tapi jadinya cuma setengah. Aku malah lebih fokus mendokumentasikan dia berkarya gitu. Nah kemudian ya itu dia pergi, dia mau pameran lagi, tapi pergi sebelum mimpi itu tercapai lah. Baru di pintu menurutku sih. Baru menginjak pintu udah terbuka, baru depan pintu belum masuk ke dalam. Nah itulah sekarang yang aku sedang kerjakan tentang toba. Jadi aku baru bisa ke toba lagi tahun 2023, dan itu pun sebetulnya berat banget. Karena kan semua kenangan tuh muncul ya. Makanya tuh kalau mengerjakan toba itu ya antara suka dan duka lah bercampur. Alamnya kan bagus banget toba. Tadi kan mimpinya Om Erland. Nah, ketika Tante ngelanjutkan itu, Tante merasa apa ya? Cuman sekedar apa ya, berkewajiban melanjutkan, atau itu jadi passionnya Tante juga akhirnya? Mimpi dia itu kayak udah menyatu gitu. Jadi dia kan kerinduannya bagaimana membangun infrastruktur seni rupa di Toba. Karena alamnya udah megah dan bagus banget kan. Alamnya tuh luar biasa. Udah pelaksana kan. Itu baru sedikit ngeliatnya. Aku tuh udah keliling semua Toba. Kayaknya semua sisi bagus deh. Apalagi ditemanin dia kan waktu itu. Karena kita seperti bulan madu ya, berdua saja, kemana berdua. Nah itu kita kayak melakukan sesuatu mimpi besar, sedangkan kita nggak punya apa-apa gitu, cuman punya tekad dan bakat. Nah sebetulnya sebelum 2023 ke Toba, aku tuh kalau rindu sama dia tuh, kami perjalanan yang bersama-sama, aku tuh buka di tentnya dia dan aku melukis dari sana. Ketika perjalanan kami ke Toba, berarti yang tadi yang Tante bilang sketch yang belum selesai itu akhirnya Tante selesaikan atau lukisan yang belum selesai udah dikoleksi orang. Oh udah jadi dan udah jadi duit juga. itu kan kayak sebetulnya sejarah sih begitu. Iya. Sampai sekarang masih berjalan ya Tante ya, berarti yang proyek Toba ini ya. Iya, sebenarnya aku udah pernah pameran tunggal kan, Boruni Raja nih bajunya di ITB, di Galeri Sumarja ITB. Senang sudah pameran tunggal, tapi aku masih pengen lagi pameran lagi. Kalau pameran bersama dengan anak-anak Toba, seniman-seniman muda Toba, udah pernah 2023 sama kemarin 2024 khusus ngajar anak-anak Toba. Ya setiap kesempatan lah akan coba, karena belum hilang di sini. Mimpi dia itu kayak udah menyatu gitu dengan aku sendiri. Apalagi kan fotonya dipajang di atas di tengah-tengah karya tuh, kadang kalau lihat foto dia tuh sedih tapi aku bersemangat. Aku pakailah sisa waktu hidup ini untuk melakukan hal yang baik yang pernah kami cita-citakan, yang pernah mimpikan. Walaupun nggak tahu sampai kapan ya, apakah akan ada perubahan, aku pun tak tahu. Tapi sejauh ini aku masih pengen melanjutkan mimpi itu. Iya. Nah, bicara tentang anak-anak Tante yang 2 orang tadi ya, boleh dikenalin Tante dan mereka sekarang ngapain nih? Ya, Putri Delpia Esther yang sulung Siboya dan Hana Deborah Siboya. Mereka ini juga ya punya skill melukis juga ya. Mereka itu sudah melekat dalam diri mereka. Apapun mereka kerjakan, mereka pasti tidak akan jauh-jauh lah. Ya, bahkan setahu saya dari zaman sekolah mereka juga berprestasi kan, memenangkan berbagai kejuaraan seni lukis nasional dan ke internasional juga. Tante kan pernah tinggal di Bali ya, sekarang di Bandung, sempat juga beberapa saat di Toba untuk proyek yang Tante bilang tadi. Nah, tempat
apa ya, tempat favorit Tante untuk tinggal itu sebenarnya di mana sih Tante? Favoritnya Bali, Bandung, Toba. Favorit semua. Favorit semua. Nah, kenapa sekarang Tante pilihnya tinggal di Bandung? Sebetulnya tinggal di Bandung itu kan bukan sesuatu yang sempat kepikir akan sampai sekarang ya. Dulu memang suami kan pengen supaya deket dengan anak-anak, kan kuliah di Bandung. Anak-anak kuliah di Bandung ya. Iya, kita bisa dampingin juga. Bandung tuh tempat untuk berkarya, kayak persinggahan gitu loh. Tapi ketika suami meninggal, jadi pindah beneran ke sini. Tadinya maunya sementara 2 tahun lah. Tapi berjalannya waktu sampai sekarang belum berpindah. Sampai sekarang ya. Merindukan Bali masih terus. Toba, karena kami pernah punya angan-angan juga ketika anak-anak semua sudah kuliah, kami mau tinggal di Toba. Udah survei juga tuh, mau ngontrak, mau di mana, cari tempat juga. Karena kami mau tinggal dan berkarya di sana. Nah itu belum kesampaian. Pengen sih, pengen berapa bulan di Toba, tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Berkarya di situ dan nggak kemana-mana gitu, cuman berkarya doang. Pengen, tapi itu belum kesampaian, cuman baru sebentar-sebentar. Gimana caranya bisa mewujudkan itu, belum tahu. Tante pernah nggak merasa bosan jadi seniman itu? Jenuh atau apa itu? Bukan. Ada suatu waktu kayak ke titik nol. Pernah 2 kali ngalamin. Pertama ketika suami pergi, suami meninggal ya, kayak hampa lah, kayak kehilangan arah. Nah, lebih ke situ. Jadi menghadapi kanvas pun nggak sanggup. Mau ngapain tuh blank, gemeteran gitu. Nah makanya nemu bunga itu karena nggak ini. Lukisannya udah hampir jadi, tinggal finishing rusak. Nggak bisa. Nah, kemudian setelah di Bandung ini kan di sini tinggal sendirian ya. Hanya foto suami. Tapi sebetulnya foto itu pemberi semangat sih. Cuman sempat ngerasa ya satu titik kayak saya ngapain. Tapi ya maksudnya tidak berlama-lama lah. Iya. Nah, bisa bangkit lagi itu gimana caranya Tante? Lihat foto suami itu, lihat foto suami, lihat mimpi, lihat lembaran, terus ingat bagaimana Tuhan menuntun sampai saat ini gitu. Kan dulu berpikir tanpa dia tuh kayak ya udah gitu, udah selesai aja lah gitu. Walaupun kadang-kadang tuh masih muncul, udah cukup gitu kan. Tuhan kapanpun engkau ambil, mau sekarang pun siap gitu. Tapi kalau ingat mimpi dia, dan jadi mimpiku juga, itu jadi semangat. Ya maksudnya jadi pendorong gitu. Ya akhirnya berdoa, Tuhan pakailah sisa hidupku ini untuk sesuatu yang berharga. Kok nanya? Bernangis. Bersedih. Ya intinya ya semangat dalam kesepian dan dalam kedukaan itulah. Dari semangat. Ada 6 ini, tapi 3 udah dikoleksi orang. Ini tari topor, tapi ini sebenarnya tema yang kedua ya, yang tari topor sebelumnya ya sama Om dari Kas. Ya ini waktu Bali G, tapi tempo dulu waktu kami kesana tahun 2010. Kayak ada dermaga tapi ada orang tua. Kalau ini sih pengalaman 2023 tentang aku suka sekali sama lapet. Jadi ya penjual lapet di Onan Ciborong-borong, Onan Bali G.
Ada dua sih, yang satu lagi onan si gorong-gorong dari korupsi orang. Nah ini onan Bali gini. Nah kalau ini sebenarnya ini maknanya ini aku menggambarkan ini aku dan dua anak. Nah aku kan lihat di sana tuh ada perempuan penjala ikan. Jadi luar biasa mereka cari ikan. Aku menggambarkan diriku di sana di Danau Toba itu. Jadi perempuan mencari nafkah lah. Bagaimana dia supaya perahu ini tetap stabil kan? Tapi dia juga dapat ikan. Nah, dia dengan dua anaknya. Jadi aku tuh kan kayak single parent ya. Itu aku membayangkan, aku menggambarkan inilah diriku. Sedikit ini ya. Ini tuh mengikuti tanduk. Panjangnya itu 10 meter. Ini kan yang 2 meter. Tapi orang bisa juga mengkoleksi satu. Ini kan dua nih sebenarnya. Mengkoleksi satu. Jadi bisa juga dua, bisa tiga gitu. Ini ada pengalaman tersendiri nih tentang menghitung. Nah, ya hidup ini memang bukan milik kita ya. Tapi Tuhan memberikan anugerah kepada setiap orang, mungkin berbeda-beda. Bagaimana kita menjalankan hidup ini berarti sesuai dengan anugerah, bakat, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan. Semaksimal mungkin mengerjakannya sampai akhir hidup. Mungkin itu aja kalau saya, karena Tuhan sudah menganugerahkan talenta seni ini, saya akan berjuang sampai Tuhan memanggil. Sebisa mungkin, apapun itu. Terima kasih sudah dikunjungi oleh ponakan tersayang. Senang banget. Jadi kayak membangkitkan, menambah semangat lah. Makasih banyak untuk kedatangannya, udah terus berkarya dan semangat. Aku yang baik. Demikian kawan seperjalanan bincang-bincang saya dengan Niketut Ayu Sriwardani. Semoga percakapan ini bisa menginspirasi kalian semua ya. Sampai bertemu kembali di perjalanan kita berikutnya. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ya. God bless you.